Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Walaupun Hikaru Nakamura sudah mengunci gelar juara umum FIDE Grand Prix 2022 ini kawan, tapi Nakamura masih bersemangat untuk meladeni Mamedyarov di babak tiebreak semalam. Mereka berdua bermain dengan permainan rapid 15 plus 10 detik dengan 2 game kawan. Begitu juga dengan Wesley So dan Aminta Batabai, mereka harus berjuang di tiebreak semalam. Dan kita sudah dapati kawan, siapa-siapa saja yang berhak ke babak final di leg ketiga ini. Dia adalah Nakamura dan nanti akan bertarung dengan Wesley So, bertarung sesama pecatur Amerika kawan. Dan game pertama yang akan kita ulas untuk pagi ini adalah gamenya Hikaru Nakamura dan Mamedyarov. Sedangkan nanti sore insya Allah kita akan ulas kembali permainan Wesley So versus Aminta Batabai. Dan game yang saya pilih ini adalah game kedua antara Mamedyarov versus Nakamura kawan. Setelah pada game pertama dalam permainan rapid 15 plus 10 detik, permainan berakhir dengan kemenangan Nakamura. Dan pada game kedua ini Nakamura hanya butuh hasil remis. Sekarang di game kedua ini Nakamura pegang hitam dan Mamedyarov pegang putih. Mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4, kuda F6 oleh Nakamura, pion G3 dan pion E5. Ini variasi Anglo-Indian Defense dari English Opening menurut ensiklopedia seperti itu kawan. Dan kode ensiklopedianya atau kode ekonya adalah A15 dan dijawab dengan gajah G2. Pion C6, pion D4 menantang pion pusat diterima Nakamura, dipukul balik oleh menteri, selanjutnya kuda A6. Setelah memainkan pion C6 dan pion di lajur D belum berkembang, ini memaksa kuda berkembang ke peta A6 yang jarang sekali kawan kuda ini berkembang di sisi kiri papan. Baik di kanan papan seperti ini atau kiri papan seperti ini jarang, tapi ada juga beberapa pemain yang memainkan langkah kuda ke peta A6 ini. Jalur utamanya adalah pion D5 pada posisi seperti ini kawan. Tapi Nakamura mengembangkan kudanya ke peta A6 dijawab dengan kuda C3, gajah C5, menteri menghindar kembali ke D1, di sini Nakamura rokade. Kuda F3 melanjutkan pengembangan dan pion D6. Mendorong langsung dua peta tak ada masalah juga bagi hitam. Setelah terjadi pertukaran seperti ini, kuda bisa lompat ke B4 untuk merebut pion ini kembali. Jika putih melanjutkan pertukaran pion seperti ini kawan, hitam akan melanjutkan pertukaran menteri terlebih dahulu dan hitam akan melangkahkan kuda ke peta G4. Jelas mengincar pion ini kalian sulit untuk meng-backupnya setelah raja tadi pukul balik menteri dan tidak bisa rokade. Pion ini nanti akan menjadi target berikutnya bagi hitam. Kita kembali ke langkah aslinya kawan. Pada posisi seperti ini pion D6 dimainkan oleh Nakamura, hanya membuka satu petak saja bagi pengembangan gajah terang, tidak mencoba mengadu pionnya tadi di petak pusat. Dan Mamedyarov membalas dengan rokade, segera mengamankan raja agar tidak berada di pusat terus, karena lajur E sudah terbuka, bisa dimanfaatkan segera oleh beteng hitam. Gajah E6 lanjut Nakamura, pion B3 melindungi atau memperkuat bangunan pionnya. Selanjutnya pion D5. Sekarang Nakamura ingin membuka permainan di lajur pusat dengan menantang pion C. Diterima oleh Mamedyarov, dipukul balik menggunakan kuda. Kuda lompat ke E4, mencoba ingin mendapatkan gajah gelap hitam kawan, dan gajah ditarik ke E7. Menempatkan gajah tetap berada di diagonal seperti ini juga bisa dilakukan oleh hitam, tak ada masalah kawan. Kalaupun nanti ingin mereposisi gajah ke peta C7 juga bisa dilakukan. Tapi Nakamura memilih gajahnya ke E7, di sini gajah B2. Selanjutnya kuda ke F6, membuka tantangan pertukaran menteri atau pertukaran kuda. Kira-kira kalian sebagai putih ingin bermain seperti apa kawan? Apakah langsung bertukar menteri atau bertukar kuda terlebih dahulu? Coba kita cek satu persatu apa konsekuensinya yang didapat oleh putih jika melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu. Tentu masih bisa dipukul balik oleh gajah. Jika kalian melanjutkan pertukaran seperti ini masih bisa dipukul balik oleh menteri. Tak ada masalah juga bagi kedua pemain. Satu lagi, jika pada posisi ini kalian melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu, apa konsekuensinya? Ya, akan dipukul balik oleh beteng hitam terlebih dahulu. Jika kalian melanjutkan pertukaran kuda, memang terlihat nanti pion bangunan hitam di depan raja ini kawan akan rusak jadi seperti ini. Mungkin putih akan diuntungkan sedikit dengan variasi seperti ini, dengan rusaknya bangunan pion-pion hitam seperti ini kawan. Tapi pada posisi seperti ini saat ada tantangan pertukaran menteri atau pertukaran perwira,
Mamet Yarob menolak, dia melangkah kuda E ke G5, ingin merebut gajah terang. Sekarang gantian, tadi ingin merebut gajah gelap di peta ini kawan. Targetnya sepertinya Mamet Yarob ingin melemahkan gajah-gajah Nakamura ini. Mungkin dia tahu bahwa Nakamura jago memainkan gajah-gajahnya, dan Nakamura melanjutkan pertukaran menteri dipukul balik oleh Beteng A. Selanjutnya gajah mundur ke C8, ingin menjaga tetap gajahnya berada di atas papan kawan dari ancaman kuda putih ini. Kuda ke D4, selanjutnya beteng E8, langkah yang tidak akurat menurut Stockfish. Kita temui langkah pertama yang tidak akurat kawan. Kenapa beteng ini dianggap langkah yang tidak akurat kawan? Karena inilah yang akan dilakukan oleh Mamet Yarob, mengorbankan kuda pukul pion C6, ingin mendapatkan 2 pion hitam, kompensasinya juga plus salah satu beteng hitam ini kawan. Pada posisi ini tadi, engine menyarankan kuda ini bermanuver ke petak C7 terlebih dahulu dengan tujuan nanti bisa bermanuver ke petak pusat, bisa dipilih juga oleh hitam. Tapi Nakamura lebih menyukai betengnya ditaruh ke lajur E. Dan tadi kita lihat Mamet Yarob mengorbankan kudanya untuk mendapatkan 2 pion hitam. Dan kompensasi juga nanti terjadi pertukaran kualitas perwira. Walaupun nanti Mamet Yarob kalah jumlah perwira, tapi kompensasi yang didapat oleh putih saya rasa masih cukup pantas kawan. Gajah F5 lanjut Nakamura mengkoneksikan betengnya. Di sini pion E4 tidak terburu-buru pukul salah satu beteng hitam. Gajah mundur ke G6 dan pion F3 sangat logis untuk memperkuat posisi pionnya kawan. Tapi sekarang hitam mempunyai kesempatan kuda G4, mengorbankan kudanya atau melakukan pertukaran kuda. Pada posisi ini tadi kawan, langkah yang bagus bagi putih juga bisa mendorong pionnya maju untuk mendapatkan penguasaan ruang seperti ini kawan. Kuda akan ke petak G4 dan di sini kalian melangkah kuda bisa ke petak H3 menghindari ancaman gajah hitam ini dan seterusnya kawan. Tapi tadi Mamet Yarob memilih langkah yang sangat logis bagi kita untuk memperkuat posisi pionnya ini kawan dengan pion F3. Nakamura membalas dengan kuda G4, membuka tantangan pertukaran kuda, pion putih bisa pukul kuda, nanti gajah hitam juga akan mendapatkan kuda di peta G5 ini. Mamet Yarob menolak pertukaran, dia memilih menarik mundur gajahnya ke C1 untuk membackup kudanya, juga mengawasi peta ini kawan, peta E3 dari ancaman garbuan yang bisa dilakukan oleh kuda terhadap 2 betengnya. Dan sini jawaban Nakamura adalah gajah ke C5 skak, raja ke G2. Jika raja ini bergeser ke H1 kawan, kuda akan melakukan skak di sini dan terjadi pertukaran kualitas perwira. Dan permainan nanti kualitas perwiranya akan seimbang kawan. Karena juga beteng hitam pasti salah satunya nanti akan tewas. Tapi menurut engine posisinya akan menguntungkan bagi hitam di beberapa langkah berikutnya. Jadi pada posisi seperti ini saat mendapatkan skak oleh gajah di C5, raja hanya naik ke petak G2 dan Nakamura melanjutkan skak garbuan keluarga kawan. Inilah skak garbuan keluarga, menggarbu raja serta beberapa perwira mayor atau perwira lainnya. Disikat oleh gajah, dipukul balik oleh gajah hitam, kuda ke H3 menghindari ancaman gajah. Selanjutnya di sini Nakamura melangkah kuda ke B4, mengancam gajah atau mengincar pion A2. Barulah sekarang Mamet Yarob ambil beteng hitam di peta E8, dipukul balik oleh beteng, kuda ke F4, sedang mengincar gajah terang mungkin. Gajah terang ini gajah yang cukup jelek posisinya kawan. Diagonalnya banyak sekali yang tertutup, tidak ada tempat pelarian bagi gajah terang hitam ini. Dia butuh tempo untuk mengeluarkan gajahnya membuka diagonal seperti ini, tapi kemungkinan juga akan disikat oleh kuda. Jadi Nakamura lebih memilih tidak mempertahankan gajahnya dengan membuka diagonal. Dia ambil pion yang ada di peta A2 dan di sini dijawab kuda ke D5. Tidak mengambil perwira yang sangat pasif kawan karena akan merugikan bagi putih. Oleh karena itu, Mamet Yarob lebih memilih mengaktifkan kudanya ke D5 mengancam gajah. Putih juga bisa melakukan pergerakan dengan betengnya kawan, mengisi baris ke-7 juga bisa jadi pilihan terbaik, lebih kuat daripada langkah kuda ke pusat tadi. Tapi Mamet Yarob memilih mengancam gajah, di sini gajah menghindar ke C5, beteng A1 dan kuda ke B4.
Kuda tidak bisa lari ke petak C3 karena di sini tadi ada kuda, dan ini dimanfaatkan oleh Mehmet Yarob melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu untuk mendefleksikan posisi gajah agar tidak melindungi pionnya tadi kawan. Sekarang bisa disikat oleh beteng, barulah pion F5. Lanjut Nakamura mencoba membuka diagonal petak terang atau mengadu pionnya. Jika diterima masih bisa dipukul balik oleh gajah terangnya, dan gajah terangnya aktif kembali dan diterima oleh Mehmet Yarob. Pada posisi ini kawan, langkah yang bagus adalah langkah beteng bergerak ke petak B7 terlebih dahulu untuk mengancam gajah ini. Apabila pada posisi ini gajah mencoba bergerak hanya ke C3, kalian bisa bermain dengan pion E pukul pion F5 ini kawan. Setelah dipukul balik, kalian bisa melangkah beteng ke D1 untuk bergerak nanti ke baris ke-7 mendobel. Walaupun sekarang posisinya sudah dikontrol oleh gajah terang, tapi dengan keberadaan beteng berada di pusat seperti ini, nanti mempunyai banyak kesempatan naik, mau terserah ke lajur pusat atau langsung ditumpuk jika ada kesempatan. Tapi pada posisi ini kawan, Mehmet Yarob langsung menerima pertukaran pion, tidak langsung dipukul balik oleh gajah kawan. Nakamura memanfaatkan tempo dengan skak dengan beteng E2. Di sini raja bergeser ke H1. Kenapa tidak ditutup saja kawan dengan beteng di F2? Ancamannya adalah sebagai berikut. Dan kena skak garbuan kawan atau serangan tusuk sate di sini. Dan setelah raja bergeser ke peta E2 mungkin gajah akan pukul beteng, pion akan pukul gajah, dipukul balik. Dan dengan komposisi seperti ini, hitam unggul kawan, satu gajah atau satu perwira didukung dengan dua pionnya, tapi putih masih mempunyai 4 pion. Menurut evaluasi engine, hitam hanya unggul 1,4 poin saja, dan kemungkinan permainan bisa juga berakhir remis kawan kalau tidak melakukan langkah-langkah yang presisi. Kalau putih melakukan langkah kesalahan saja juga bisa berakibat fatal bagi putih. Di sini tadi kita lihat bahwa setelah beteng ke E2 ini, Mehmet Yarob tidak mencoba menutupnya dengan beteng di F2, melangkah raja ke H1, dan barulah sekarang gajah pukul pion. Lanjut Nakamura. Dan Mehmet Yarob melangkah beteng B7 mengancam gajah, dan ini adalah langkah blunder kawan. Kenapa langkah ini disebut langkah blunder kawan? Pertama-tama karena ini memberikan kesempatan bagi gajah hitam bergerak ke H3, mengunci posisi raja putih ini kawan. Mengunci juga pion tidak bisa didorong maju, dan juga nanti jika ada kesempatan beteng hitam bisa melakukan skak di baris pertama dan skak mat. Ancaman yang kedua, gajah ini bisa melakukan skak di sini, raja bergeser dan gajah gelap ini akan bergerak untuk eksekusi skak mat. Kalau sekarang gajah ini disikat oleh beteng bagaimana kawan? Maka gajah juga akan mendapatkan beteng putih dan akan tetap menang kawan, menang jumlah perwira. Tapi di sini tadi kawan, langkah yang bagus daripada memainkan beteng ke petak B7, harusnya pion G4 ini bisa dimainkan untuk memblokade akses gajah. Tapi Mehmet Yarob memilih dengan langkah beteng B7, gajah H3 oleh Nakamura menyerang beteng. Harusnya di sini kawan, beteng bisa melakukan skak dan mungkin mendapatkan gajah di peta B4 ini agar terhindar dari ancaman skak mat. Tapi Mehmet Yarob memilih langkah beteng bergerak ke C1, kembali melakukan langkah blunder, dan ancaman skak mat sudah tidak bisa dihindari lagi. Di sini gajah menghindar ke C5 oleh Nakamura, ancamannya satu langkah skak mat dengan gajah G2 skak mat. Dan pada posisi seperti ini Mehmet Yarob menyerah di langkah ke-34. Tentu saja jika beteng ambil gajah ini, satu langkah berikutnya skak mat di peta E1. Raja sudah terkunci oleh posisi gajah di sini kawan. Atau pada posisi seperti ini jika kalian mencoba bermain dengan langkah seperti beteng ke B8 untuk menghabiskan waktu, bisa jadi seperti ini kawan. Tapi di langkah berikutnya tetap saja kalian hanya menghabiskan waktu dan hanya menunggu waktu untuk kena skak mat dengan gajah G2, sama saja kawan. Oleh karena itu saat gajah ini bergerak ke C5 seperti ini, menghindari ancaman beteng, juga menawarkan posisinya untuk dipukul oleh beteng putih. Taktik defleksi beteng ke E1 skak mat, Mehmet Yarob langsung menyerah di langkah ke-34 ini. Itulah kawan permainan dari Mehmet Yarob versus Hikaru Nakamura pada game kedua dalam babak tiebreak semifinal dengan permainan rapid 15 plus 10 detik increment. Nakamura berhasil menuju final dan nanti akan bertemu dengan Wesley So. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.